Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. oke, perkenalkan sebelumnya gue Dava. Gue lu aja kali biar nggak kaku gitu. Perkenalin gue Dava. Di acara riset ini kita mau meriset sebuah eh, yang namanya VOD. VOD itu adalah video on demand. Jadi aplikasi-aplikasi berlangganan streaming kayak Netflix, Viu, Disney Plus, atau yang lain-lain banyak ya. Nah, riset ini bertujuan untuk tugas kuliah kita, namanya riset dan halayak. Makasih banyak semuanya yang udah mau bergabung di riset kecil-kecilan kita ini. Boleh diperkenalkan dulu siapa nih yang mau kenalan duluan? Nama, asal, berkuliah di mana atau kerja di mana, umur, boleh deh satu-satu. Halo, siapa nih? Halo. Oh ya, Sally, coba dikenalin dulu dari mana Sally. Kayak lo ketawa-tawaan. Nama gue Sally, asal dari Bekasi. Gue kuliah di Amikom Jogja. Oke, Sally ya, dari mana? Bekasi. Enggak, kuliah di mana? Amikom Jogja. Amikom Kan tadi gue Jogja. udah bilang. Nggak kedengeran, maaf. Terus Ya, yang sorry. lainnya? Halo, Halo, iya. halo kenalin. Mm-mm. Aku Ratih dari Undri Universitas Riau. Apa lagi kenalannya? Asalnya dari mana? Oh, asalnya dari Pekanbaru. Asal dari Pekanbaru. Ya, terima kasih Rati. Selanjutnya, Ya, sama-sama. siapa ini mau kenalan duluan? Aku deh. Assalamualaikum Oh, iya, warahmatullahi boleh. wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Christina Aurel, asal Ya. dari Bekasi Timur. Bekasi Timur. Asal sekolah dari atau udah kuliah? Kuliah di Universitas Trisakti, jurusan akuntansi perpajakan. Oke, terima kasih Christina. Panggilnya Christina aja ya? Apa Aurel? Aurel. Aurel aja, oke. Terus selanjutnya? Halo, gue Aulia Kirani, gue kuliah di Universitas Al-Azhar, terus domisili di Jakarta Barat. Oke, makasih Aul. Manggil Aul aja kan? Iya. Oke. Selanjutnya mungkin ada Nesinda. Ini manggilnya apa ya? Gue bingung nih. Ines, halo. Oh, Halo, Ines. gue Ines. Oke, dari iya. Bekasi. Binus. Dari Binus. Oh, oke, terima kasih Ines. Selanjutnya dari yang terakhir nih, Asima. Manggilnya apa? Ya, halo teman-teman. Aku Asima. Asal Ya. Jakbar. Dari STAN. Dari STAN Bintaro ya? Iya. Oh iya. Terima kasih semuanya yang udah berkenalan. Oke, biar nggak buang-buang waktu, kita langsung ke pertanyaan aja kali ya pertama kan. Ini semuanya pada pengguna ini kan, video on demand kan, video aplikasi streaming kan, kayak Netflix, Viu, dan lain-lainnya. Oke. Iya. Mungkin buat pertanyaan pertama, siapa aja nih mau jawab duluan? Kalian ini rata-rata pengguna dari aplikasi apa sih? Boleh jawab mungkin Sally, Ines, atau Rati mau jawab duluan atau Aul? Gue Netflix. Sally Netflix ya? Ya. Sama gue juga. Iya, sama Netflix sama juga. Viu sih. Sama Netflix juga.
Yang Aurel pakai Netflix. Netflix. Kalau Ratih? Iya, Netflix juga. Soalnya Netflix juga. Yang pakai Disney Plus nggak ada? Atau Viu gitu? Nggak ada ya? Rata-rata Netflix semua ya? Aku semua kayaknya deh. Viu make juga sih. Oh, Aul juga pakai Viu, Aurel juga pakai semuanya nih, Aurel. Iya, kecuali Disney itu enggak. Oh, kecuali enggak ya. Berarti Ines tadi Netflix juga, terus Rati Netflix, Sally Netflix. Oke. Berarti rata-rata nonton filmnya streaming berbayar semua ya, nggak ada yang bajakan ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira tuh kalian ini pada tahu Netflix, Viu, atau tadi Disney dan lain-lain tuh kalian tuh pada tahu dari mana sih? Dari teman. Dari Kalau teman. Aurel dari teman, Sally dari teman, Iya. Aul sama Dari sosial Teman media. juga. Dari teman sama ngelihat iklan gitu sih. oh iklan gitu ya? Iya, biasanya di sosmed gitu Iklan sih. YouTube. Sosmed gitu. Iya. Yang lainnya Rati? Iya, biasanya kayak iklan-iklan di sosmed juga, kayak di YouTube, terus TikTok juga. Oh iya, sering banget di TikTok ngerekamin ya. Terus yang lainnya? Kalau aku dari TV, soalnya ada di TV, jadi kayaknya enak deh kalau langganan di situ. Oh iya, betul. Udah gitu Disney tuh murah ya. Maksudnya nggak kayak Netflix. Bayarannya mahal per bulan ya. Oke, makasih semuanya di pertanyaan kedua. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kira-kira kalian semua, kenapa sih lebih memilih kayak aplikasi streaming tersebut dibanding kalian mungkin nonton di televisi, beli CD bajakan, atau streaming bajakan? Kenapa kalian lebih milih aplikasi streaming tersebut? Kualitasnya Kalau pakai soalnya lebih aplikasi. bagus daripada kayak di TV. Kalau di TV kan kadang suka iklan-iklan gitu kan. Kecuali kalau misalkan pakai kayak HBO atau apa, itu baru nggak ada iklannya ya? Iya. Iya, betul. Justru HBO juga iklannya juga potongan film juga kan, beda sama televisi Indonesia. Tadi Aurel mau jawab? Kalau pakai aplikasi berkepanjangan, kayak bisa nonton kapan aja. Terus menghindari iklan juga. Menghindari iklan juga ya, iya benar-benar. Bisa ditonton kapan aja, menghindari iklan, dan mungkin filmnya juga bagus-bagus ya. Iya, selain filmnya beragam, terus kualitasnya juga bagus kan, dia HD juga, jadi enak aja ngeliatnya gitu. Terus suaranya juga nggak, kalau bajakan tuh kan beda kan sama yang kalau kita nonton di Netflix atau Viu dan lainnya. Oke. Terus juga lebih lengkap. Lebih lengkap filmnya, lebih update. Terus subtitlenya juga jelas juga. Itu bagus. Subtitlenya juga beragam ya, Bu ya. Iya. Ratih sama maaf tadi ya Nesinda tadi dipanggilnya apa? Gue lupa. Ines. Sama sih sama kayak yang lainnya. Menghindari iklan dan lain-lainnya. Iya. Terus lebih praktis juga kan. Kalau misalnya di Netflix kan bisa banyak device juga. Kayak bisa nonton di laptop atau di HP gitu sih. Oke. Berarti jawabannya semua hampir sama ya, karena tidak ada iklan dan bisa ditonton kapan aja dan subtitle mungkin bagus dibanding di televisi dan dipotong-potong gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalian semua ini mulai kapan sih berlangganan video streaming ini? Awal-awal COVID. Aurel awal-awal COVID ya? Oke. Gue kayaknya yang lainnya? 3 bulan deh, kayak baru 3 bulan. Kalau aku dari awal Netflix resmi di Indonesia nggak salah. Kalau nggak salah ya. Oh gitu. Iya.
Dari 2018 sih, tapi lupa spesifiknya kapan. Oh, iya. Kalau Terus gue iya sih pas awal-awal COVID sih. Kalau aku kayaknya udah 2 tahunan lalu deh. Udah 2 tahunan lalu? Setahun lebih gitu lah, hampir 2 tahun. 2018. Iya, betul. Berarti Netflix sekitar 2018-an ya. Baru ada resmi di Indonesia. Terus yang lain? Yang lain? Udah. Oke, berarti kesimpulannya kalian semua tuh berlangganan, ada yang karena WFH di rumah, terus mengisi waktunya buat nonton ginian, nonton streaming Netflix, Viu, dan lain-lainnya. Ada juga yang emang udah langganan dari pertama kali. Ini bagus juga loh yang udah pertama kali itu, jadi nggak ikut-ikutan temen gitu ya, bahasanya mungkin. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira menurut kalian semua nih, keunggulan dari beberapa aplikasi tersebut dibanding aplikasi lain tuh apa sih? Mungkin bisa dispesifikin, yang Netflix gimana, yang Viu mungkin ada Viu gimana, yang Disney gimana, yang lain-lainnya gimana. Pokoknya lebih dispesifikin aja deh. Bisa siapa duluan? Kalau Netflix kan mereka punya kayak bikin film sendiri ya atas nama dia. Itu lebih bagus juga. Terus seriesnya emang terkenal. Mungkin itu khusus Netflix. Kalau Viu itu dia lebih ke drakor sih, lebih ke Asia. Jadi kayak Netflix itu kebanyakan dia yang western. Oke, berarti Viu itu emang nggak ada film baratnya ya? Semua rata-rata Korea, full Korea ya? Enggak Korea enggak sih. Juga. Kalau barat Viu juga. Ada yang Asia. Viu film Indo. Iya Asia. Viu lebih Asia. Oke. TVK juga Asia. Terus apa lagi? Kayaknya kalau ke barat Netflix semua deh. Kalau ke barat Netflix semua ya? Oh iya, sama iFlix paling. Oh, iFlix juga ada. Kamu pakai iFlix juga, Aurel? Iya. Oh, oke. Yang lainnya gimana? Bisa berpendapat? Sally, mungkin Ratih? Aku kan dulu pernah pakai Viu, tapi nggak langganan. Itu kayaknya UI-nya lebih bagusan Netflix deh, tampilannya gitu. Tampilannya Netflix lebih bagus gitu daripada Viu. Iya, Netflix kayak lebih simple gitu. Kalau misalnya interface-nya itu lebih simple, terus tergolong lengkap sih. Netflix ada Korea juga, ada yang lain juga negaranya. Jadi ya itu sih tergolong lengkap lah kalau Netflix. Sally? Sama, nggak beda jauh dari yang lainnya. Soalnya resolusinya bagus, lebih bagus dari iFlix malah menurut gue kalau Netflix ya. Iya. Oke, berarti jawabannya semua rata-rata sama ya. Masih bagusan Netflix dibanding yang lain ya. Terus kita balik nih pertanyaannya. Kalau misalkan kelemahannya itu gimana? Kelemahan dari setiap aplikasi yang kalian pakai, kayak Netflix lemahnya di mana gitu? Setahu aku Netflix kalau di-download subtitle-nya jadi nggak ada gitu loh. Kalau nggak salah ya, apa itu Viu gitu? Kurang lengkap juga sih menurut gue Netflix tuh kalau untuk film selain film baratnya. Film baratnya ya. Yang lainnya? Sama sih, kayak gitu. Dia lebih lengkap di westernnya soalnya. Oke. Ada yang mau nambahin pertanyaan lagi? Kira-kira kelemahannya apa sih dari setiap aplikasi yang kalian pakai? Mungkin selain Netflix ya. Ada nggak sih yang selain Netflix? Kalau internetnya harus kenceng juga nggak sih? Jadi dia kalau misalkan kalau internetnya kurang stabil jadi kayak pecah.
pecah gambarnya juga dan nggak bisa kebuka. Iya benar. Oh Bisa gitu ya. atur resolusi juga kan Netflix kan ya? Iya, betul, resolusinya jadi menurun. Tapi gambarnya nggak patah-patah gitu kan? Tergantung koneksinya Kalau sebenarnya. sinyalnya jelek patah-patah. Iya, kalau sinyalnya sinyal tapi jelek patah-patah. Oke. Berarti apa namanya? Dari aplikasi ini jelek kalau misalkan sinyalnya nggak bagus gitu kan, sama film-filmnya mungkin apa namanya sedikit kali ya dibanding aplikasi yang lain. Soalnya semenjak kedatangan adanya Disney Plus, kebanyakan film dibagi dua tuh kan, uploadnya ada yang di Netflix juga, ada yang di Disney juga gitu ya. Oke. Lanjut ke sama pertanyaan. Netflix tuh kadang nggak bisa di dua device gitu loh. Kadang misalkan kalau lagi on tuh harus salah satu, jadi harus ganti paket gitu loh. Oh yang gitu. bisa dua device gitu. Iya. Berarti kalaupun yang ngambil yang paket keluarga juga nggak bisa ya? Ada yang bisa, ada yang enggak sih. Ada yang bisa, ada yang enggak. Oke. Kalau aku bisa sih Rati? dipakai dua device bisa kok. Kayaknya beda-beda deh. Atau ya mungkin ya. Tergantung paket itu biasanya kalau Netflix sih, setahu aku ya. Oke, Rati berarti tergantung paket ya? Iya, biasanya kayak gitu. Soalnya aku pernah coba yang paket keluarga, terus yang satu lagi paket yang biasa gitu. Emang gitu. Kalian tuh rata-rata di sini paketnya apa namanya bareng keluarga apa emang individual aja? Patungan sama temen. Oh, patungan sama temen. Bareng-bareng sama temen biasanya. Bareng-bareng sama temen. Berarti keluarga ya? Bisa rame-rame ya? Itu hitungannya family ya? Paket family? Iya. Ya sih lebih irit kayak gitu ya daripada individu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih, dari permasalahan yang tadi kalian omongin, kayak misalkan tergantung masalah sinyal, terus gambarnya jadi jelek, itu kira-kira kalian punya ini nggak sih kayak sebuah apa ya namanya pendapat gitu buat si Netflix? Kira-kira apa yang harus dilakukan si aplikasi tersebut apa namanya agar terlihat lebih keren lagi gitu. Kalian tuh pengennya si aplikasi ini tuh kalau terlihat lebih keren gimana sih? Yang kalian harapkan dari aplikasi ini? Mau biar resolusinya bisa diatur. Iya, sama betul. Ya Pak, maaf Pak. Putus-putus Pak. Maaf sebentar. Dava di mute ya? Halo, ya. Ya maaf tadi ada gangguan sedikit. Oke, berarti tadi apa ya? Kira-kira buat menurut kalian yang apa namanya kedepannya buat aplikasi ini tuh seperti apa? Bisa diatur resolusinya. Resolusinya bisa diatur. Ya biar nggak bergantung sama dibanyakin gitu loh dari jenis-jenis film genre. Kayak misalkan drakor ada di satu aplikasi doang, jadi nggak usah pindah-pindah aplikasi. Kayak lebih enak kayak gitu. Oh, oke. Iya. Terima kasih. Terus yang lainnya? Ya sama sih, bisa ngatur resolusi. Jadi sesuai dengan kapasitas internet kita bisa sampai mana. Jadi kayak hasil kita nonton pun juga nggak pecah.
Oh ya, ini baru ada yang gabung, namanya Alesa. Boleh diperkenalkan dulu kali ya, mungkin sebelum lebih lanjut lagi. Bisa on cam atau gimana? Alesa. Oke, belum ada jawaban ya. Berarti yang kalian harapkan semuanya, aplikasi ini bisa resolusi ditambahin lagi, terus mungkin film-filmnya juga mungkin lebih banyak lagi ya. Iya, oke, terima kasih. Di pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut kalian nih, dari semua aplikasi yang kalian gunakan, untuk meregistrasinya sulit apa enggak? Kalau buat Netflix agak ribet sih. Netflix agak ribet. Yang lainnya? Iya, sama agak ribet. Iya, paling Netflix doang sih, selebihnya biasa aja. On Netflix doang, selebihnya biasa aja. Kalau Disney Plus, tadi yang pakai Disney Plus, gimana tuh? Sama ya, berarti ya semuanya ya. View. Kalau View? View masih gampang sih. Terus dia juga suka ngasih voucher gratis gitu, jadi lumayan banget. Oh gitu. Coba Aul bisa ceritain nggak? Voucher gratis apa nih kira-kira? Dia kayak gue pernah dapat kode voucher gitu nggak di Twitter. Itu kayak bisa untuk 3 bulan. Kan lumayan itu banget gratis? Ya. Gratis, itu disebar nggak gitu. Bayar? Oke. Nggak bayar jadinya. Oh, Netflix ada nggak sih kayak gitu, kayak voucher-voucher, terus promo-promo gitu, potongan harga paket gitu ada nggak? Kalau Netflix, yang lainnya? Setahu aku sih nggak ada ya, tapi nggak tahu nih kalau yang lain dapat. Oh, nggak ada ya? Walaupun potongan paket gitu nggak ada? Iya, jadi full payment semua. Oh, full payment. Paling ada TVK. TVK apa tuh? Promo. TVK itu kayak lebih Asia gitu. Itu sebulan kalau nggak salah deh. Kalau buat pelanggan pertama tuh cuma 3.000. Cuma 3.000 doang. Oh, ya berarti lebih murah ya jatuhnya ya, sebulan 3.000 ya. Berarti TVK itu berarti tadi isinya tentang Asia. Mungkin drakor ada di situ juga ya? Film drakor ya TVK ya? Iya, drakor Cina, Thailand. Paling Asia doang sih kayaknya. Ini Alesa mungkin bisa ditambahin? Belum ada jawaban juga ya Alesa ya, mungkin nanti. Oke, berarti dari registrasinya tuh nggak ada yang berbelit-belit. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira buat kalian nih sih berapa lama kalian registrasi dari awal ngeregis sampai masuk ke aplikasi itu kira-kira berapa lama? Boleh. Boleh, siapa duluan? Kira-kira dari registrasi sampai masuk ke aplikasi itu berapa lama? Sebenarnya nggak nyampe 5 menit kayaknya. Iya, nggak nyampe 5 menit. Cuma gue pernah ngalamin kayak jadi delay sehari gitu. Oh, Aul pernah. Oh. Jadi harus lapor dulu ke customer service-nya. Jadi dinunggu dulu sehari. Nanti kalau misalnya nggak bisa, nanti di-cancel dulu dari dia. Baru nanti ituin lagi. Oh, atau ditawarin ganti akun gitu? Malah. Kalau ganti akun gitu, kita rugi nggak sih? Kalau rugi mungkin kayak lebih, kalau di Netflix kan bisa kayak apa ya, kayak playlist gitu, kayak sayang aja sih sebenarnya. Cuma akhirnya nggak nyampe 24 jam itu bisa. Oh, berarti tanpa denda ya, kita nggak bayar-bayar apa lagi kan? Oke, itu jawaban dari Aul. Tadi Aurel bilangnya 5 menit ya dari awal sampai bisa ya. Kalau buat Sally sama Ines sama Rati sama Asima gimana?
Sorry, Asima tadi panggilnya apa? Iya, Asima aja. Asima aja. Oke. Kira-kira dari kalian gimana? Dari Sally, Ines, Rati, sama Asima, kira-kira apa? Sama sih, sama kayak yang lain. Berapa menit? Sama Sekitar 5 menit ya? Ya 5 menitan, 10 menitan lah. Gitu. Iya, sama kayak yang lain juga. 10 menitan lah. Iya, cepet kok. Sampai si paket itu aktif sekitar 5 menitan sampai 10 menit ya? Iya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalian semua nih rata-rata pengguna dari aplikasi Netflix, Viu, Disney Plus, atau TVK atau Viu. Kira-kira kalian tuh berapa jam sih? Atau jam berapa kalian nonton? Maraton, jadi nggak nentu, bisa dari siang sampai malam. Oh gitu. Biasanya sih kalau habis pulang kuliah sih malam-malam sekitar jam 10-an kan. Nah iya, jam-jam 10 pas lagi istirahat. Tergantung istirahat, nonton sambil makan. Oh iya. Apalagi sekarang kalau lamanya, ya kalau lamanya tuh tergantung film yang ditonton sih. Kalau seru ya lanjut tuh sampai malam. Apalagi kalau kita weekend kan. Iya. Oke. Berarti ya, sama rata-rata pada begadang ya. Ines juga begadang juga nih nonton. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Rata-rata pada di jam 10 malam atau pulang kuliah ya. Apalagi sekarang WFH mungkin nggak mungkin kuliah kan. Berarti di rumah aja kan. Berarti nontonnya setelah kuliah. Dan ini kalian tuh rata-rata estimasi nontonnya berapa lama sih? Kalau estimasinya sih nggak nentu, tergantung film. Oh, tergantung film. Tergantung filmnya. Kalau film, kalau misalkan kayak series kan juga kalau kita seru pasti akan lanjut aja, mau lanjut terus sampai selesai. Kalau Rati? Kalau aku sih dari kayak 2 jam sampai tergantung sih. Tapi kalau lama tuh kayak paling cuman kayak 5 jam. Kadang muak juga kadang ngeliatin film mulu gitu. Lebih dari 6 jam ada kayaknya deh. Lebih dari 6 jam? Iya. Wah, lama juga dong. Tadi Aurel sampai 6 jam tuh ya. Kalau Sally? 3 jam doang. Tapi kalau misalkan sekalinya lagi pengen banget nonton, itu bisa seharian. Dari pagi ketemu pagi. 12 jam kali ya hitungannya? Iya, benar tuh. Wah, gila. Kalau Asima sama Ines tadi, sorry, berapa lama? Aku paling 3 jam. 2-3 jam. 2-3 jam. Kalau Asima? Gantung film sih, kata yang lain juga sama. Lagi kalau weekend kan, tadi aku bilang, bisa mungkin begadang gitu. Oh, gila. Pada kuat-kuat banget nih ya buat tonton film doang. Kira-kira tuh film apa sih yang kalian sampai, wah, gue pengen ngabisin banget nih malam ini juga. Rata-rata apa sih? Paling drakor gak sih yang kayak gitu? Iya, drakor. Iya, drakor. Sama drakor. Series western. Pada drakor semua ya? Iya. Sama yang genrenya misteri-misteri gitu tuh seru deh. Horor juga. Apalagi kalau drakor tuh sekarang seriesnya lagi ditunggu-tunggu banget ya kan. Kayak gue gak boleh kelewatan nih sama series yang ini gitu. Sebentar, untuk OP nih gue pengen nanya, waktunya masih di berapa menit lagi ya? Apa unlimited? Tadi sih gue ada kayak gift gitu sih, cuman kayaknya unlimited sih. Coba aja kalau misalnya nanti ntar ada ingatan waktu nanti gue ini ya, gue kasih tahu di chat. Oke, nanti buat narasumber kalau misalkan ini Zoom-nya habis, mohon maaf nih kita nggak unlimited, nanti bisa gabung ke link satu lagi ya. Kalau misalkan ini Zoom-nya unlimited ya udah alhamdulillah kita lanjut terus. Oke, ini kita kedatangan salah satu narasumber lagi, ada Devita
sama Alesa, mungkin bisa diperkenalkan dulu, Devita. Ya, apa aja nih Kak? Nama sama nama, asal kuliah, sama asal tinggal dari mana? Oh iya, halo semuanya, maafin telat. Nama aku Devita Rahmadani. Sekarang kuliah di UI Depok dan tinggalnya di Pondok Kelapa. Tinggal di Pondok Kelapa. Oke, Devita, kan tadi gue udah nanya nih ke teman-teman yang lain soal video streaming apa yang kalian nonton. Sebelumnya teman-teman lain sebentar ya, gue nanya Devita dulu sebentar. Kira-kira Devita sejauh ini, selama ini, tahu nggak sih nonton apa sih kira-kira, video streaming apa yang Devita pakai? Netflix, Viu, atau iFlix, atau Disney Plus? Aku pakai Netflix, Kak. Oh, kamu pakai Netflix ya? Kamu udah berlangganan berapa lama sih? Udah berapa ya? 4 bulan mungkin. Sekitar 4 bulan. Oke, rata-rata teman-teman di sini tuh berlangganan lama-lama ya. Aku pengguna baru. Oke, terus menurut Devita, keunggulan dari Netflix itu sendiri apa? Karena udah berbasis aplikasi, jadi gampang aja sih Kak. Kan kalau dulu nyari streaming itu susah. Terus kalau dari web juga lebih banyak virusnya. Oh, iya. Terus udah sih. Biasanya Devita gunain si Netflix ini udah berapa lama? Maksudnya seberapa lama Devita menggunakan Netflix ini dalam sehari? Belakangan ini malah udah 3 minggu nggak buka Kak. Udah 3 minggu belum buka. Ada kesibukan, iya. Kalau biasanya gunain Netflix itu berapa jam? Kalau lagi senggang itu mungkin sejam 2 jam doang sih per hari. Oh, sejam 2 jam ya? Iya. Oke, tapi standar sih 1-2 jam gitu. Oke, makasih Devita. Ini untuk narasumber Alesa belum bisa bergabung, belum bisa berbicara, atau masih sibuk atau seperti apa? Belum ya? Udah bisa, maaf tadi. Oh ya, mungkin Alesa bisa diperkenalkan asal dari mana, sekolahnya di mana, nama panjang, nama lengkap. Nama saya Karuni Azarin Alesa. Saya berasal dari Jakarta, kuliah di UNJ. Alesa bisa on cam nggak? Maaf. Oke. Iya. Oke, terima kasih Alesa. Alesa ini kira-kira pengguna video streaming apa ya? Netflix, Viu, atau Disney Plus? Pernah gunain Disney Plus, sekarang lagi Netflix. Disney Plus sama Netflix pernah gunain ya? Iya. Dari ini menurut Alesa ya, dari kedua aplikasi tersebut kira-kira keunggulannya apa? Pilihannya lebih banyak sih. Filmnya. Pilihannya sama-sama lebih banyak. Iya. Oke, terima kasih Alesa. Oke, kita langsung ke pertanyaan ke semuanya lagi nih, buat semuanya. Kira-kira tuh kalian semua nih, Ines, Aul, Devita, Sally, Asima, Rati, Aurel, kalian tuh kalau nonton Netflix kira-kira sama siapa sih? Sama keluarga, sama teman, apa lebih sering sama sendirian? Sendiri dong, sendiri sama teman. Oh, pada sendirian ya? Nggak ada yang streaming bareng pacar tuh nggak ada? Kalau misalkan bareng orang atau nggak ada pacar. Oh, nggak ada pacar. Sally nggak punya pacar? Nggak punya. Berarti rata-rata. Kenapa Asima? Biasa kalau nginep sama teman tuh bisa nonton bareng sih. Oh, nonton bareng. Iya. Ines sendiri juga nontonnya? Sendiri juga. Rata-rata sendiri ya?
Nggak ada yang bareng temen gitu, jarang. Ada tapi jarang berarti kan. Kalau bareng temen biasanya rebek. Kayak misalkan dia nanya-nanya, ini gimana gitu. Kayak kayak orang tua harus ya. spoiler gitu. Iya gitu. Iya. Gak fokus buat nonton. Betul. Kayak orang tua banget tuh kayak gitu. Devita juga sendiri, Alessa? Iya, sendiri. Pada sendiri semua? Karena lebih fokus aja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan biasanya kalau kita nonton film, kalau di bioskop, biasanya sambil nonton terus sambil makan popcorn, sambil minum gitu kan. Kalau misalkan kalian nih nonton Netflix, Disney Plus, nonton Viu, iFlix segala macem, di rumah kalian tuh sambil ngapain sih? Tiduran, makan. Rebahan udah pasti deh. Makan. Ngemil. Ines, Sally? Gak ngapa-ngapain biar fokus nonton. Oh fokus tuh, nggak langsung, nggak makan, nggak apa gitu. Nggak lapar emang nonton? Kan cuma 2 jam sampai 3 jam. Oh, kan tapi kalau sambil makan, kalau misalkan sambil makan, kadang suka diulang-ulang gitu kan, ada waktu buat motong lauknya, terus harus di-pause lagi, terus play lagi, atau kelewatan dikit langsung ulang lagi. Paling gitu sih. Berarti Aurel tipikalnya orang yang detail banget ya, nggak boleh kelewatan berapa season sekalipun, berapa detik gitu ya. Berarti Aurel ini sangat konsisten untuk menonton, guys. Terus kalau yang lainnya nih, Devita, Alessa mungkin? Sambil rebahan aja kita. Sambil rebahan. Rata-rata tuh sambil rebahan aja, fokus sama film ya? Iya. Oke. Berarti sama semua nih, hampir sama semua. Terus nih, buat kalian semua, pertanyaan selanjutnya, kira-kira genre video apa sih yang kalian sukai di semua aplikasi streaming itu? Sekarang lagi suka anime. Sally lebih suka anime sekarang? Iya, sekarang. Asima? Ines? Romance, thriller, misteri sih. Komedi bisa juga sih. Horor. Romance. Horor kayaknya. Oke. Alessa apa? Komedi. Komedi. Rata-rata komedi sama romance ya? Romance. Genre-nya. Iya. Dan kira-kira tuh kategorinya apa sih yang dari semua itu kalian sebutin? Drakor kah? Barat kah? Atau kayak Sally anime gitu? Bisa satu-satu mungkin? Alessa, Asima, Ines? Drakor sih. Iya. Drakor. Kalau saya Hollywood. Oh, lebih ke Hollywood, lebih ke barat-baratan ya? Iya, sama western series sih, seru. Sama juga, drakor sama western. Aul juga. Devita? Iya, lebih ke drama. Lebih ke drama ya? Oke. Berarti semua ya rata-rata pengguna Netflix atau Viu dan lain-lain lebih ke drama-dramaan ya. Ini lebih menjiwai gitu, lebih ke realistis mungkin kalau nonton. Kira-kira nih, menurut kalian, pendapat kalian nih, tentang dari original konten yang dibuat sama Netflix, Viu, atau iFlix tuh menurut kalian gimana? Ketimbang konten-konten mungkin bisa dibilang kayak sinetron Indonesia. Pendapat kalian gimana? Jauh banget. Kalau misalkan sinetron Indonesia kan episode banyak banget, jadi males, lama-lama nggak jelas. Tapi kalau drama kan enak tuh, 16 episode. Kan jelas gitu ceritanya. Mau diikuti sampai akhir tuh seru gitu. Oke. Yang lain? Kalau sinetron Indo kebanyakan clickbait-nya sih.
Terus episodenya berpanjang-panjang banget sampai kayak apa ya, udah ngawur. Kalau misalkan western kan paling kayak western atau drakor kan kayak misalkan dia berapa series, terus ada berapa episode, ya udah selesai gitu. Nggak sampai beribu-ribu episode, enggak. Ya benar. Dan kalau western atau drakor tuh ceritanya alurnya tuh nggak ketebak gitu, maksudnya beda sama sinetron gitu. Oke, berarti Ceritanya kalian tuh beragam gitu. kalian lebih ke ini ya, konten original tuh lebih ke milih ke video streaming ini ya. Kalau Sally sendiri gimana? Mendapat lo tentang keoriginalan konten? Originalan konten dari Netflix itu sendiri. Jadi kan banyak nih sinetron Indonesia yang kayak copy paste dari drakor. Apa ya? Ya lebih bagus aja. Jadi kayak nggak ngejiplak juga kan dari karya orang lain. Oke, Devito tadi mau jawab? Iya, kalau misalkan dibandinginnya antara aplikasi si Netflix sama Viu kan mereka punya original masing-masing. Iya. Originalnya Netflix itu bisa dibilang juga ada dari film-film Indonesia. Tapi kalau di Viu itu yang uniknya mereka juga ada film-film pendek dari cerita anak daerah. Itu sih yang nggak bisa ditemuin di Netflix. Cerita anak daerah. Oh, dokumenter gitu berarti ya? Iya. Kalau Alisa sendiri? Pendapat Alisa gimana? Originalitas ya? Iya. Kalau saya sih lebih bagus di Netflix aja. Karena dari dibanding Indonesia ya, sinetron Indonesia ya. Iya. Karena dari sinematografinya gitu-gitunya lebih bagus punya Netflix. Alur ceritanya juga kayak lebih make sense. Lebih realistis ya kalau Netflix itu ya ketimbang sinetron Indonesia. Iya. Oke. Iya. Ada yang mau nambahin lagi mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Aku Netflix kalau nggak salah nggak ada film kayak TV show gitu deh, adanya di Viu. Enaknya Viu sih itu sih kalau aku. Viu ada TV show, berarti kayak TVK ya? TVK ada itu kan, ada. Iya. Kayak gitu juga. Oh berarti kayak charity show gitu Viu banyak. Kalau Netflix kalau nggak salah sih nggak ada deh. Iya betul. Kalau Netflix emang rata-rata lebih ke ini apa namanya film-film dokumenter. Kalau charity berarti ke Viu segala macam ya. Oke. Terus di antara itu semua nih, kira-kira fitur unggulan yang kalian paling suka apa sih dari Netflix, Viu, Disney Plus, iFlix? Boleh siapa dulu? Fitur unggulan dari semua itu, iya. Oke, Aurel, apa Aurel? Kalau misalkan Netflix itu kan kalau mau nonton episode dia enak ya. Kalau kita selesai episode di episode 4, terus kita keluar dari aplikasi itu, terus mau masuk lagi ke Netflix tuh enak, ketahuan gitu kalau kita selesai di episode 4. Tapi kalau misalkan Viu itu nggak bisa, kayak harus nyari lagi episode berapa, kelarnya di mana, selesai di mana, itu Viu kayak gitu sih nggak enaknya. Oh, berarti lebih milih Netflix ya. Fitur unggulannya lebih enak ya, udah ketata gitu ya, nggak usah cari-cari lagi. Oke, Aurel, terima kasih. Kalau Asima? Fitur unggulannya apa kira-kira dari semua aplikasi itu? Benar sih kata itu tadi. Kata Aurel? Ya, kata Aurel. Ya, lebih ke tata ya, berarti episodenya. Benar. Kalau untuk Sally, Ines, Aul, Devita, sama Alisa, sama. Fitur unggulannya lebih ke episodenya ya, gampang dicari. Kalau Sally gimana Sally? Kalau aku sukanya di Netflix itu interface-nya, UI-nya sih lebih bagus gitu. Kayak dia menang di situnya. Oh,
Berarti lebih milih apa ya? Kualitasnya berarti ya. Kalau Sally? Iya sama kok, nggak beda jauh juga sama kayak yang lainnya. Oke, terima kasih. Terus Alesa? Alesa? Oke, tidak ada jawaban dari Alesa. Berarti rata-rata fitur unggulan yang kalian gunain, maksudnya kayak lebih suka Netflix itu udah ketata gitu ya episode-nya dibanding view, terus mungkin dari kualitas gambarnya lebih bagusan Netflix segala macam ya. Berarti kalian tuh lebih suka fitur Netflix daripada aplikasi lain ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini nih yang agak sensitif banget nih. Dari semua aplikasi tersebut yang kalian gunain, untuk notifikasi tagihan itu mudah diketahui apa enggak? Iya diketahui. Kalau Netflix tuh kalau kita buka aplikasi atau mau nonton filmnya pasti nggak bisa kayak langsung tanda seru gitu. Kayak ada notif pembayaran harus dilanjutkan lagi gitu. Oke. Berarti Aurel udah ngalamin berapa kali tuh kayak gitu tuh? Berapa kali ya? Kayaknya tiap bulan. Tiap bulan ada ya? Iya tiap bulan. Soalnya kan bayar per bulan. Soalnya nggak mesti gimana ya kalau misalkan beli Netflix sendirian dengan harga 100 berapa sih kalau sebulan 130-an 39 apa 49 sih kayaknya apa mabuk juga kalau bayar segitu sendirian. Iya betul. Jadi rame-rame paling kayak kalau duit udah kekumpul baru deh bayar gitu paling gitu sih. Oke, PT-PT dulu yang penting ya. Terus kalau yang lain nih Sally, Asima, terus Ines, Aul, Devita. Ada sih pemberitahuannya. Beritahuannya ada ya. Hari ada pemberian sebelum pemberitahuan tagihan ya apa masa aktifnya udah mau habis dia pasti ngasih tahu kayak suruh retry lagi pembayarannya. Oh, oke. Ines? Sama kan sama. Kalau Sally? Tapi kalau setahu aku view itu paling kalau tagihannya udah habis nih, kita masih tetap bisa nonton, tapi ada iklannya gitu loh. Jadi kalau kita bayar, paling itu nggak kepotong iklan. Tapi kalau masih mau nonton buka aplikasi, nonton lagi bisa, cuma ada iklannya. Tapi kalau misalkan filmnya di view itu kita pilihnya film Indonesia, itu nggak bisa di play. Kalau misalkan ada tagihan gitu itu nggak bisa. Oh gitu. Kayaknya terus apa TVK sih itulah pokoknya itu juga sama masih bisa nonton tapi kena iklannya doang gitu loh jadi bayar biar nggak kena iklan doang paling gitu sih. Oh tapi ini TVK berarti bisa dibeli terpisah ya nggak usah berlangganan TV satelit baru ada gitu ya bisa dibeli terpisah berarti ya. Iya. Oke, terus yang lainnya gimana? Pengguna selain Netflix mungkin ada yang merasakan? Berarti aman-aman aja ya, semuanya berarti bisa diketahui informasi tagihan tersebut. Oke. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari semua aplikasi yang kalian pakai nih, proses pembayarannya kira-kira melalui apa? Dan caranya gimana? Biasanya kalian tuh bayar pakai apa sih? Mungkin dari Aul, boleh? Kalau Netflix pakai kredit card kan, tapi kayak nggak semua orang punya kredit card, jadi kayak agak susah sih. Paling cuma tinggal nge-input nomor kartu doang, terus udah nanti kayak masukin PIN, terus udah selesai. Tinggal nunggu masa aktifnya aja. Berarti kalau debit nggak bisa debit? Apa? Kalau pakai debit nggak bisa? Gue pernah nyoba, tapi kayak nggak bisa. Nggak tahu sih, tapi katanya kalau Genius itu bisa, tapi belum pernah nyoba. Setahu gue emang pakai credit card. Iya. Terus kalau View tadi kenapa View?
Kalau view bisa lewat apa namanya pulsa, bisa. Pulsa bisa. Semua operator apa gimana? Kayaknya pas itu sih pas gue lagi pakai Telkomsel sih bisa. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan di Indosat nih kayak gimana. Oh, oke. Terima kasih Aul. Terus untuk yang lain nih, gimana? Asima, Sally, Aurel, Devita, Alesa, Ines. Nggak tahu, bukan gue yang bayar. Waduh, siapa nih Sally yang bayar ini? Nggak tahu. Kakak gua. Kalau Netflix sih sama sih kayak awal gitu. Kalau yang lain nggak tahu nih. Oh, Netflix sama ya? Kalau Ines juga sama. kalau view Ikie, TVki itu pakai GoPay atau enggak pulsa. Tapi kalau Netflix temen sih yang bayar itu. Oh, berarti tinggal pakai GoPay sama pulsa tuh udah bisa ya? Aku juga kalau pakai Iya. Netflix pakai kredit sama kayak tadi. Oke, Netflix udah pasti kredit card. Mungkin kalau debit mungkin pakainya si jenis tadi ya yang kata Aul bilang ya. Oke. Rata-rata jawabannya hampir sama nih. Gunain kartu kredit atau operator. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira dari semua aplikasi yang kalian pakai, proses pembayarannya mudah apa malah sulit? Menurut kalian? Boleh siapa duluan? Aurel, Sally, Ines? Kalau Netflix susah sih sebenarnya ya, karena kan kartu kredit nggak semua orang punya. Jadi kayak lebih mempersulit dan dia cuma bisa kredit card aja gitu. Nggak bisa debit, kayak masukin debit pun kayak susah sih. Ya paling itu cuma jenis doang yang paling emang gampang semua orang bikin. Karena kan kredit card harus yang udah punya apa namanya pekerjaan juga. Iya, berdi ACC ya. Iya. Terus yang lain? Kalau misalkan Netflix teman-teman duit yang nggak kekumpul, paling kita beli account. Beli account? Iya, beli account di Shopee, di temen, paling gitu sih. Kalau misalkan PT-PT nggak jalan nih, udah lama nungguin PT-PT, ya kira beli account. Paling gitu sih. Wah, menarik nih. Kalau itu sistemnya gimana sih di Shopee? Kalau beli account? Kalau di Shopee itu kan harganya beda-beda ya, bisa milih gitu kan. Terus paketnya juga beda-beda. Ada yang cuma bisa satu device doang. Terus aku beli nih nyoba buat masang di TV. Begitu kita transaksi bayar kan pakai, kalau di Shopee kan alternatif ya, bayar di mana aja bisa kan. Jadi bayar terus di chat sama adminnya, langsung dikasih email sama passwordnya. Habis itu kita login. Aku nyoba login pertama di TV waktu yang kalau beli account. Terus pas aku login lagi di handphone ternyata bisa. Jadi mau beli yang cuma bisa satu device ternyata bisa di device lain-lainnya gitu loh. Oh, gitu. Sama aja ya berarti ya? Iya. Nggak tahu sih ya, nggak tahu ketahuan limit device login tuh ketahuan atau enggak. Cuma kalau aku sih kayak gitu. Misalkan cuma bisa satu device, tapi ternyata aku bisa 4 device aku login semua gitu. Oke, Aurel, terima kasih. Terus kalau Asima gimana, Asima? Iya sama kayak Aul sama kayak Aurel juga. Kalau misalkan kan sharing kan aku makanya. Jadi kalau misalkan pada belum bayar kayak gitu, itu makanya beli. Kalau aku sih bisa dari Twitter sih. Sama kok ininya, jadi kayak misalkan mau beli, nanti dia tinggal bikinin akun, kita tinggal beli aja. Oke. Terus kalau Devita sama Sally gimana? Nggak tahu kok, bukan aku yang bayar. Oh, bukan kamu yang bayar ya? Kalau Sally juga tadi jawabannya bukan Sally yang bayar, ternyata kakaknya yang bayar. Enak sekali Anda, Sally. Ya, gitu deh. Pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan udah dijelasin kan tentang proses pembayaran gitu kan.
dari semua kalian yang baik, dari semua aplikasi ini yang kalian pakai, Netflix, Viu, iFlix, TVK, dan lain-lain, dengan harga misalkan kayak Netflix mungkin 130-an, 103.99 atau Disney Plus 59.000 atau TVK 3.500, menurut kalian fitur yang kasih film yang dikasih sama aplikasi tersebut itu setimpal apa enggak sih? Dari harga yang kalian bayarkan ke aplikasi tersebut, setimpal nggak sih sama yang kalian dapatkan di aplikasi itu? Setimpal banget sih, Kak. Soalnya kan kalau misalkan dihitung-hitung sekali nonton di bioskop juga segitu-segitu juga. Sama dengan bayaran per bulan. Oke, berarti kalau misalnya kita hitung lebih mendingan beli bayar paket aplikasi dibanding nonton ya. Kalau nonton kan sekali doang, harganya segitu. Kalau Netflix bisa berkali-kali ya. Yang lain gimana? Sima, Aurel, Sally, Aul, Ines, gimana? Sama kok. Sama ya? Berarti sih apalagi dengan kita pakai Netflix yang berbayar gitu kan, kita berarti menghargai pembuat filmnya juga kan. Oke, iya. Berarti menurut kalian semuanya setimpal. Kalau Ines mau nambahin? Apalagi fiturnya bagus kan, kayak ya worth it lah buat dibeli gitu. Oke, berarti kalian merasakan plusnya dari harga yang kalian bayarkan ya. Berarti kalian semua tuh nggak merasa rugi dari harga yang dibayarkan kan? Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, udah mau selesai. Sebentar lagi. Dari kalian semua, terus dari aplikasi yang kalian pakai nih, kayak Netflix, Viu, TVK, Disney Plus, menurut kalian apakah kalian merekomendasikan aplikasi tersebut ke keluarga atau teman-teman? Merekomendasikan sih. Rekomen banget. Soalnya kalau nonton kan jadi gampang kalau lagi pengen nonton gitu. Biasanya kalian nggak harus nyari website lagi, nggak ribet, udah langsung satu aplikasi, ya udah bisa nonton apa aja dan update. Biasanya kalian rekomendasinya selain aplikasi apanya tuh? Filmnya, apa seriesnya? Filmnya. Film. Series. Film atau seriesnya ya. Terus kalau Ines mau nambahin? Sama sih filmnya, jadi enak bisa dia nonton juga di yang sama gitu. Devita gimana Devita? Sama Kak. Terus akhir-akhir ini kalian lagi ngeracunin apa sih ke keluarga kalian? Series apa yang kalian lagi apa? Sweet Home. Iya. Di Netflix ya? Iya. Iya. Terus yang lain apa? Lagi ngeracunin apa nih, film tayangan apa nih yang kalian lagi suka juga, terus keluarga kalian harus nonton juga gitu apa? Kalau aku The Call. Apa? The Call gitu. Itu itu film horor apa film komedi sih? Itu thriller sih, seru. Thriller ya? Thriller tapi seru. Iya, emang seru. Iya, gue baru lihat ini doang, apa namanya, teaser doang. Iya, oke. Terus yang lain, Sally lagi ngeracunin apa nih ke teman-temannya? Alice in Borderland. Itu film apa tuh, kalau boleh tahu? Itu tuh dia tuh film Jepang ya kalau nggak salah. Dia tuh dari manga, terus dijadiin live action gitu. Fantasi. Oh, mulai dari live actionnya tuh pas di Netflix ya? Masih baru-baru ya? Iya, itu baru banget keluar itu.
Oke. Terus yang lain Aurel? True Beauty drama drakor. Itu di mana? True Beauty itu di mana ya? Di View. Di Netflix kayaknya ada nggak ya? Nggak tahu deh. Oh gitu. Sama di View Return Superman. The Return Superman. Itu charity show. Charity show sih. Iya. Tapi itu kayaknya orang tua sih yang nonton itu. Pembawa acaranya ini semua apa namanya kayak bisa dibilang boy band Korea mungkin atau bukan The Return Superman tuh kayak parenting gitu, kayak parenting, kayak cara mendidik anak dengan baik tuh kayak gimana, kayak gitu sih. Seru aja nonton itu. Oke, kan gue juga kadang-kadang tahu tuh kalau di TVK charity show kebanyakan yang bawain kayak artis-artis Koreanya gitu ya, kebanyakan gitu ya. Iya. Terus yang lain ada yang mau nambahin nggak? Kalian lagi ngeracunin apa sih ke teman-teman? Yang catur itu loh, yang The Gambit itu tahu kan? Kan kemarin lagi booming-boomingnya, terus udah nonton kayak keren banget sih. Iya, betul. Kayak wajib buat nonton. Keren. Rating dari 1 sampai 10 berapa, Ul? Itu film. 9/10. Gila. Keren banget, asli. Terus yang lain? Asima gimana? Ada yang mau tambahin lagi? Udah. Asima ada yang mau tambahin lagi nggak ada? Udah, selain Sweet Home kayaknya itu dulu deh. Itu dulu. Ines juga udah nggak ada lagi kan? Devita, ada yang mau tambahin lagi? Nggak kepikiran. Udah nggak pikiran lagi soal nonton itu aja ya. Sally juga udah tadi. Alessa juga gimana Alessa? Masih tidak ada dia. Kayak nggak ada ya Alessa ya. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk waktunya nih, lumayan juga 1 jam kurang. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah bantuin kita buat riset kolaborasi bisa dibilang ya. Tentang penggunaan VOD, video on demand, yaitu aplikasi streaming video berstreaming. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti lebih lanjutnya bisa dikabarin sama adminnya ya. Terima kasih. Terima kasih juga ya. Iya, sama-sama Sally. Terima kasih teman-teman semuanya. Yang mau pamit boleh pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh keluar kok kalau mau keluar. Boleh keluar kok.